Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Edisi Selasa 12 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polda Jabar membuat kegiatan Padamu Negeri, kami berbakti berupa santunan, tanam pohon, membangun shelter, dan upacara di puncak Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jabar. Kapolda Kalimantan Tengah memberikan motivasi kepada 3.532 mahasiswa baru Universitas Palangkaraya dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Polda Jawa Tengah memproduksi sebuah video bertema Semangat Kebangsaan yang merefleksikan nilai persatuan, kebersamaan, pengabdian, dan kepedulian di tengah keberagaman masyarakat. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Bantul melakukan ungkap kasus tindak pidana pencurian beras di sebuah toko kelontong di Jalan Manggung, Nogosari, Pandukuhan Manggung, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejadian tersebut terjadi pada 22 Juli 2025 bermula saat pelaku datang dari arah barat Jalan Singosaren, Nogosari. Pelaku diketahui bernama Aryo Wibowo yang berprofesi sebagai wira swasta asal Gunung Kidul. Sesampainya di warung, pelaku menanyakan apakah ada beras ketan. Kemudian pemilik warung bernama Bubariah jawab tidak punya karena adanya beras Jawa, namun pelaku menolaknya. Pelaku kemudian pergi, namun selang 5 menit pelaku kembali ke warung. Pelaku lantas mengambil 1 karung beras jenis 64 dengan berat 30 kg. Pemilik toko tidak mengetahui bahwa beras di warungnya dicuri. Menurut Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey, pelaku selanjutnya pergi ke arah timur dengan ciri-ciri pelaku badan tinggi besar, kulit hitam, baju merah, mengendarai sepeda motor Suzuki, tangan kanan bertato dengan mengenakan helm warna hitam. Selanjutnya, unit Reskrim Polsek Imogiri melakukan penyelidikan. Polisi melakukan mendalam melalui sejumlah saksi dan menganalisa rekaman CCTV. Tim unit Reskrim Polsek Imogiri berkoordinasi dengan tim unit Reskrim Polsek Kasihan berhasil mengamankan pelaku pada saat melakukan pencurian di wilayah Bangunjiwo. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Imogiri guna pengusutan dan penyelidikan lebih lanjut. Usai dilakukan interogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Selain itu, pelaku juga pernah melakukan pencurian 1 karung gula pasir seberat 5 kg di wilayah Pandak, Bantul, dan pencurian gula pasir seberat 1 kg di wilayah Bangkulan, Bantul. Sementara pelaku juga sempat mencuri 1 karung beras seberat 50 kg di Babangeli Puro dan melakukan pencurian 2 karung beras di Kasihan. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan pidana penjara 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Bantul, Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Penangkapan pelaku pencurian oleh jajaran Polres Bantul Polda DIY mendapatkan apresiasi masyarakat. Berikut grafis kronologis kejadian pencurian beras di wilayah Bantul, Yogyakarta. Pencurian terjadi di warung kelontong Ibu Bariah yang berlokasi di Wukisari, Imogiri, Bantul. Dasar laporan, nomor laporan LP_B_10 SEK/7/2025/SEK/IMG_RES/RES/BTL_Polda DIY. Tanggal 26 Juli 2025. Pasal 362 KUHP tentang pencurian, ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun. Waktu dan tempat kejadian, hari tanggal Selasa 22 Juli 2025, pukul sekitar 14.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi di warung kelontong Ibu Bariah, alamat Dusun Manggung RT 006, Wukisari, Imogiri, Bantul.
Tersangka inisial AW atau Aryo Wibowo alias Bowo, usia 32 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Semanu, Gunung Kidul. Kronologi kejadian, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, pelaku datang dari arah barat menanyakan beras ketan. Ibu Bariah menjawab hanya memiliki beras Jawa, lalu pelaku pergi. 5 menit kemudian pelaku kembali diam-diam saat warung tidak diawasi. Pelaku mencuri 1 karung beras jenis 64 atau 30 kg lalu melarikan diri ke arah timur. Kerugian korban 30 kg beras. Barang bukti sepeda motor Suzuki, helm warna hitam, kaos warna merah, celana pendek jeans biru, dan sepasang sendal jepit karet hitam. Kronologi pengungkapan. 1. Unit Reskrim Polsek Imogiri mengumpulkan saksi, menganalisa CCTV dan bahan pendukung. 2. Koordinasi dengan unit Reskrim Polsek Kasihan. 3. Pelaku ditangkap saat mencuri di wilayah Bangun Jiwo Kasihan. Terakhir dibawa ke Polsek Imogiri untuk penyelidikan lebih lanjut. Pengakuan tersangka mengakui mencuri 1 karung beras di warung Ibu Bariah 22 Juli 2025. Riwayat tindak pidana Agustus 2020 tentang penggelapan uang di lokasi Kasihan, Bantul. Maret 2025 curi 1 karung gula pasir di wilayah Bakulan, Bantul. April 2025 curi 1 karung beras di wilayah Bambang Lipuro, Bantul. Juni 2025 curi 1 karung gula di wilayah Pandak, Bantul. Agustus 2025 curi 2 karung beras di wilayah Kasihan, Bantul. Imbauan kepolisian, waspadai orang asing di sekitar usaha, jangan tinggalkan barang berharga tanpa pengawasan, pasang CCTV di warung atau toko, dan segera hubungi Polri 110 jika terjadi kejahatan. Berikutnya pemirsa, Aibtu Muhammad Ihsan, Babin Kamtibmas Polres Labuhan Batu, dianugerahkan sebagai tokoh inspiratif oleh Universitas Labuhan Batu. Penghargaan ini diberikan atas kepeduliannya yang tinggi terhadap masyarakat, khususnya melalui penyediaan layanan mobil ambulan gratis bagi warga yang membutuhkan. Aibtu Muhammad Ihsan, Babin Kamtibmas Polres Labuhan Batu yang bertugas di Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, dianugerahkan sebagai tokoh inspiratif oleh Universitas Labuhan Batu. Penyerahan penghargaan ini disaksikan oleh Bupati Labuhan Batu, Dr. Maya Hasmita, beserta wakilnya Jamri, Wakapolres Labuhan Batu, Kompol Matondang, serta perwakilan Forkopimda Labuhan Batu Raya dan Perbankan saat perayaan Disnatalis ke-27 Universitas Labuhan Batu, Senin siang di kampus setempat. Selain itu, Aibtu Ihsan, kampus juga menganugerahkan 2 tokoh berikutnya, yaitu Surtini sebagai tokoh inspiratif wanita hebat atas perjuangannya mengantarkan ketiga anaknya meraih gelar sarjana, dan Zainal Abidin Pakpahan sebagai tokoh inspiratif dalam kepedulian terhadap penyandang disabilitas yang juga merupakan dosen dan menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana ULB. Aibtu Muhammad Ihsan menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan ini. Padahal menyediakan ambulans gratis bagi masyarakat sejak tahun 2022 lalu sebagai bentuk rasa syukur dan ikhlas ke masyarakat. Ia juga mengaku tidak menyangka akan mendapatkan apresiasi sebagai tokoh inspiratif dalam bidang kepedulian sosial dan kemasyarakatan, dan berjanji amanah tersebut akan terus dijaga dan dijalankan dengan baik. Saya nggak menyangka kali UIL memberikan ini. Tiba-tiba saya dihubungi oleh panitia. Ya udah. Kemudian saya berikan semua profil data saya dan tidak menyangka sekali. Tapi saya sangat berterima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini berlanjut kepada saya dan menjadi amanah bagi saya. Sementara itu,
Rektor Universitas Labuhan Batu Ade Parlaungan Nasution menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kampus terhadap kontribusi nyata yang telah diberikan para tokoh dalam bidang sosial, pendidikan, kepedulian terhadap masyarakat. Aibtu Ihsan juga dinilai memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi dan berharap dapat menjadi contoh bagi personel kepolisian yang lain. Ini sangat kita apresiasi dan kita menjadikan dia tokoh menginspirasi Persi Universitas Labuan Batu. Karena nilai kemanusiaan itu lebih tinggi ya. Kenapa kita pilih beliau juga? Karena walaupun dia polisi, tapi sisi manusianya itu dia mampu memberi pelayanan di masyarakat di sekitarnya. Pak, untuk Pak Kapolda atau Kapolda sendiri ada yang disampaikan Pak terkait ini Pak? Polisi. Ya, tentunya ke Pak Kapolri dan Pak Kapolda. Kita tahu polisi ini kan humanis ya. Artinya kita berharap para personal polisi ini bisa terinspirasi dari Pak Ihsan tadi, Pak Polisi Aibtu Ihsan tadi, bagaimana bermasyarakat. Sebenarnya polisi banyak yang baik ya. Ada juga personal polisi Labuan Batu yang viral di Labuan Batu itu mengajar bahasa Arab di pesantren sebenarnya. Jadi memang untuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolda ini supaya ditekankan sisi humanis dari seorang polisi sehingga masyarakat melihat polisi itu adalah sebagai mitra atau sahabat, bukan justru melihat polisi takut begitu. Ini terobosan bagus menurut saya. Dari Polres Labuhan Batu Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui bagaimana Aibtu Muhammad Ihsan, Babin Kamtipmas Polres Labuhan Batu dianugerahkan sebagai tokoh inspiratif oleh Universitas Labuhan Batu, saat ini kita telah terhubung dengan Aibtu Muhammad Ihsan dan Profesor Ade Parlaungan Nasution PhD, seorang rektor Universitas Labuhan Batu, Sumatera Utara. Selamat sore Pak Ihsan dan Prof. Ade. Selamat sore. Baik, kita ke Aibtu Muhammad Ihsan terlebih dahulu. Pak Ihsan, dapat dijelaskan bagaimana awal mula Anda menginisiasi kegiatan ambulan gratis untuk warga ini? Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Saya terinspirasi untuk membantu atau membuat ambulan gratis ini sejak di tahun 2022 ini. Tahun 2022, di mana saya ada melihat langsung si warga atau masyarakat yang sangat susah dalam arti dia mau dirujuk ke rumah sakit Medan, membutuhkan biaya banyak dalam hal misalnya untuk berobat atau dirujuk ke Medan. Jadi di situ saya sangat memprihatinkan lihat warga itu, kemudian saya terinspirasi membuat ambulan gratis itu. Dengan tidak tanpa dipungut biaya izin. Ke Profesor Ade Parlaungan Nasution PhD, Rektor Universitas Labuhan Batu, Sumatera Utara. Prof, apa yang melatar belakangi Universitas Labuhan Batu memberikan penghargaan kepada Pak Ihsan? Bisa dijelaskan? Semuanya yang pemirsa di Polri TV, latar belakangnya kan kita ada Natalis ya, jadi instalasi ini kan ulang tahun. Jadi selama ini kan kita melihat di kabupaten, di provinsi ini kan ada jarang penghargaan terhadap grassroots lah ya. Grassroots itu tokoh-tokoh ataupun person-person yang bekerja, tapi ini kan nggak dilihat orang. Gitu. Jadi ketika itu kita buat tim, kita putuskan bahwa kita akan memberikan, sebenarnya target kita ada 5 orang gitu ya. Kita putuskan 3 orang tim bekerja ini mencari. Jadi nama Pak Ihsan ini masuk lah. Ini jadi satu, apa kontribusinya kepada masyarakat, menyediakan ambulan gitu kan. Ini kita perdebatkan itu. Jadi kita tidak ingin penghargaan ini semacam pura-pura atau hanya simbolis saja. Tapi ini kita betul-betul bahwa harus ada kontribusinya, harus ada portofolionya, sehingga ini kita nanti ada pertanggungjawabannya ke masyarakat tentunya kan. Nah, kemudian terkumpul hanya 3, yaitu ada satu
satu Pak Ihsan tadi yang menyediakan ambulan gratis, dan menurut kami ini cukup signifikan membantu masyarakat di sekitar beliau berdinas di keluarga Kartini. Dan ini juga kami konfirmasi lagi keluarga, memang beliau ini menyediakan gitu kan, dan ini free gitu. Kemudian Bu Surti ini juga itu kami cek lagi, ternyata beliau seorang single parent ya, ibu-ibu membesarkan anaknya itu dengan jualan bakso, dan ada satu lagi penyandang disabilitas. Nah, ini maksudnya kami sebenarnya adalah memberikan pemahaman ke masyarakat, artinya masih banyak orang-orang yang berjuang di bawah ini demi kebaikan tentunya. Yang lebih apresiasi kami ternyata Pak Ihsan seorang polisi rupanya, ya kan. Nah, ini kan jarang kita lihat memang polisi itu dengan nilai kemanusiaan yang tinggi ini, itu kan jarang, bukan jarang ya, tapi susah kita dapat itu. Dan kami apresiasi dengan Pak Ihsan yang ternyata menyediakan ambulan gratis. Mungkin itu latar belakangnya. Baik Prof, kemudian bagaimana menurut Anda, tanggapan Anda terkait inovasi yang digagas oleh Aibtu Muhammad Ihsan dengan menyediakan ambulan gratis untuk warga ini? Ya, menurut saya ini hal yang sangat luar biasa sekali di tengah kesibukannya sebagai seorang bintara pembina Babin di Rantau Utara. Beliau masih menyempatkan waktu melayani warga tentunya. Ini sangat luar biasa sekali. Dan kalau ini semua masyarakat Indonesia seperti ini gotong royong, saya pikir Indonesia sudah sejahtera ya. Saya salut kepada Pak Ihsan. Baik Prof, kemudian mungkin ada imbauan yang ingin Anda sampaikan kepada para personel kepolisian agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat? Ya itu, jadi pada video sebelumnya juga kita mengimbau bahwa dasar polisi ini kan humanis ya, pendekatannya humanis, pendekatannya kemanusiaan. Kalau tidak salah, slogannya juga humanis ya, sekarang presisi ya, kalau tidak salah ya. Memang itu kita sekarang kadang-kadang kan dihadapkan dengan wajah yang menakutkan dari kepolisian. Sebenarnya saya berpikir enggak, karena tanpa polisi, masyarakat juga saya pikir akan kacau balau, akan chaos. Nah, cuman kadang-kadang nilai-nilai kemanusiaan ini kan kurang ditonjolkan begitu. Jadi ada beberapa program kepolisian yang mengarah ke masyarakat. Sebenarnya ini harus kita tingkatkan lagi. Kalau tentara ABRI kan ada manunggal ya turun ke desa gitu kan. Nah, ini sebenarnya pun polisi pun banyak, cuman kadang-kadang kurang ditonjolkan gitu. Ataupun ada beberapa personel polisi yang masih belum tergerak. Sehingga sekarang kita imbau bahwa polisi sekarang adalah sahabat rakyat, kan, mitra rakyat, bagaimana cara kita membangun dalam masyarakat ini. Itu aja, Bu. Baik, kita kembali ke Aibtu Muhammad Ihsan. Pak Ihsan, sudah berapa lama Anda menyediakan ambulan gratis ini untuk warga? Saya menyediakannya sejak tahun 2022 itu. Berarti Bagaimana cara? lebih hampir 3 tahun. Bagaimana cara masyarakat menghubungi Anda untuk mendapatkan layanan ambulan gratis ini? Baik, Ibu. Layanan saya sudah, untuk menghubungi saya sudah tertera di mobil itu, di mana saya menempelkan atau membuat kontak person saya, nomor handphone, WA yang selalu aktif 24 jam, di mana kalau jika warga atau masyarakat Labuan Batu yang membutuhkannya, segera hubungi ke nomor itu, Ibu. Yang sudah saya tempelkan atau letakkan di dinding pintu ambulan. Kemudian, adakah syarat tertentu kondisi warga untuk mendapatkan pelayanan ambulan gratis ini? Gimana, Ibu? Apa saja fasilitas alat medis yang ada di ambulan gratis tersebut? Baik, untuk fasilitasnya yang jelas di dalamnya sudah ada tempat tidur, Ibu, tempat tidur pasien, lalu kemudian ada oksigen, lalu kemudian ada selangnya, ada kotak P3K, dan lain-lain, Bu. Apakah ada selama ini ambulan gratis dimanfaatkan oleh warga di luar desa binaan Anda? Di luar
kelurahan saya atau binaan saya banyak Bu yang menggunakannya, termasuk juga dari Kota Pinang atau Labuan Batu Selatan di luar kabupaten juga ada menggunakan. Kemudian juga di kelurahan-kelurahan lain ataupun kecamatan lain juga ada menggunakan punya saya itu dengan gratis. Baik Pak Ihsan, kemudian adakah pesan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan segera melaporkan setiap kejadian kepada pihak kepolisian? Baik Ibu, pesan saya kepada masyarakat, tetap jaga kesehatan, jaga Kamtibmas, sering olahraga, kemudian jika ada gangguan Kamtibmas di wilayahnya, segera hubungi Babin Kamtibmas yang ada di wilayahnya, serta hubungi dengan nomor polisi 110, itu pelayanan gratis Ibu. Terima kasih Aibtu Muhammad Ihsan dan Profesor Ade Parlaungan Nasution PhD telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.